Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal Olimpiade gitu ya. Khususnya kali ini tentang gerak harmonik sederhana gitu ya, lebih fokus ke sana. Diberikan suatu benda M1, M2, lalu dihubungkan dengan pegas, dengan konstanta pegas K, lalu ini lantainya licin. Dua benda bermasa M1, M2 dihubungkan dengan pegas tak bermasa gitu ya. Nah, lalu setelah ditekan, lalu dilepas, sistem berosilasi di atas lantai licin gitu ya. Jadi ini dikasih simpangan dulu, ini ditekan lalu dilepas, nanti kan akan berosilasi. Nah, tentukan periode osilasinya. Nah, teman-teman, misalkan saya pakai pusat koordinat di sini ya, berarti mula-mula ini X1, ini mula-mula ini X2. Mengapa gunakan pusat koordinat? Karena sekali lagi ini dua benda yang berosilasi, ini ke kiri ke kanan, ini juga ke kiri ke kanan. Itu akan rumit sekali, maka kita gunakan koordinat untuk mempermudah. Nah, misalnya mula-mula jarak ini ke sini adalah X0 ketika panjang pegas dalam kondisi tidak tegang gitu ya, atau dalam kondisi dia tidak ada gaya tekan pegasnya gitu ya. Nah, eh, ini kan bergerak ya. Ketika ini gerak ke kanan, ini X1 di sini. Ketika digerak ke kiri, berarti X1 gini gitu ya. Jadi ini posisi benda 1 setiap saat X1, posisi benda 2 setiap saat terhadap acuan di sini adalah X2. Nah, maka panjang pegasnya pada saat tertentu adalah X2 dikurang X1. Di mana X2 kan berubah-ubah ya, X1 juga berubah-ubah karena ini bergerak ya. Nah, lalu bagaimana dengan pertambahan panjang pegas? Nah, teman-teman bayangkan kalau bisa X2 kurang X1 itu besar gitu ya selisihnya. Berarti apa? Berarti kan memanjang nih pegasnya. Maka panjang pegas setelah ini ya X2 kurang X1-nya dikurang dengan panjang mula-mula pegas itu adalah penambahan panjang pegas. Betul ya? Jadi penambahan panjang pegas adalah panjang pegas pada saat tertentu dikurang panjang mula-mula. Oke. Nah, sekarang kita mau analisa yang balok satu dulu. Ini ada gaya normal, ada gaya berat gitu ya. Yang kita analisa karena gerak ke kiri ke kanan berarti sigma Fx sama M1 kali A1. Ini terhadap acuan tanah ya, karena hukum Newton berlaku untuk acuan tanah. Teman-teman kalau ingin tanya mengapa misalkan tidak pakai acuan yang lain atau kenapa tidak ada gaya fiktif, itu silakan tonton video saya mengenai pengantar gaya fiktif. Oke, di sini hanya ada gaya pemuli yang bekerja di sini yaitu gaya pegas itu sendiri yang digunakan untuk benda A1 ini bergerak dipercepat ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ketika ini kan ada percepatan ya D turunan kedua dari posisi ya. Lalu di sini ada delta X gitu ya. Anggaplah misalkan di sini dia bertambah panjang ya pegasnya. Berarti delta X apa? Positif. Ketika delta X-nya positif, ini dia ketarik ke kanan atau ke kiri. Coba bayangkan ya, bayangkan ini pegasnya itu bertambah panjang. Ketika ini bendanya ke sana, ini misal ke kiri gitu kan panjang sekali ya pegasnya ya, bertambah panjang. Bendanya itu akan ketarik ke kanan ya karena tegangan daripada si gaya pegasnya kan tegang ya, akan menetik ke kanan. Itu sebabnya karena benda ini ya delta X-nya positif, lalu juga arahnya percepatan ke kanan itu juga positif, maka di sini K kali delta X ini nilai positif. Jangan negatif ya, hati-hati ya. Karena di sini saya pakai acuan kan turunan kedua terhadap X. X-nya kalau ke kanan positif. Dan di sini kalau delta X-nya positif, maka gaya pemulinya positif. Jadi di sini positif. Beda dengan benda 2, sigma Fx sama M2 kali A2. Ketika ini bertambah panjang, maka di sini gayanya itu bekerjanya kemana? Ke kiri kan, menarik dia ke kiri. Kalau tadi kan ketika ini bertambah panjang, ini balok ini ketarik ke kanan oleh pegasnya. Kalau ini ketarik ke kiri. Itu sebabnya gaya pemulinya itu negatif, min K kali delta X. Oke, nah teman-teman ini ada X1, ada X2. Ini ada delta X. Ini variabel terlalu banyak. Bagaimana kita bisa mereduksi agar variabelnya tidak terlalu banyak? Nah, teman-teman bisa gunakan ini ya kan. Teman-teman bisa menggunakan persamaan X1 dikurang X2 supaya nanti semuanya menjadi delta X. Dengan begitu persamaannya akan lebih sederhana. Oke, sekarang kita coba. Saya tuliskan ulang dulu persamaannya ya. Nah, yang pertama saya tuliskan M1 saya pindah, saya bagi. Ini juga M2-nya saya pindah ke kiri gitu saya bagi jadi min K delta X per M2. Nah, teman-teman di sini saya coba selisihkan antara persamaan 2 dengan persamaan 1 nih. Ya, jadi turunan kedua dari X2 dikurang dengan turunan pertama turunan 2 kali turunan kedua dari X1 ya. Sama dengan yang sebelah ini dikurang dengan yang ini. Oke. Di sini ada minus ya.
minusnya nanti saya akan keluarkan ya menjadi seperti ini. Oke, kasih kurung. Nah teman-teman ini kan selisih ya. Nah ini kan operator turunan kedua saya bisa keluarkan. Sama saja kan, kalau ada selisih tambah, saya lakukan turunan, sama aja turunan dari masing-masingnya. Ini saya balik ya, saya kasih kurung, saya turunannya saya keluarkan, operator turunannya. Lalu kemudian di sini teman-teman perhatikan bahwa X2 kurang X1 itu adalah delta X tambah X0. Ini tahu dari mana teman-teman lihat persamaan sebelumnya. Ya, dalam persamaan sebelumnya itu delta X adalah selisih panjangnya. Oke, ya. Jadi tadi itu kita sudah dapatkan ya. Di sini ada delta X-nya. Jadi kita bisa keluarkan kan. Menjadi seperti ini ya. Delta X saya keluarkan. Maka bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman sekali lagi tadi X2 ke X1 adalah delta X tambah X0 itu ada di dalam persamaan sebelumnya ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang persamaan ini saya tuliskan turunan dari delta X, turunan keduanya adalah ini. Turunan kedua dari X0. X0 itu kan panjang mula-mula. Panjang mula-mula itu konstan, kalau diturunkan 2 kali, turunkan sekali aja 0, apalagi 2 kali ya. Jadi menjadi 0. Nah, ini saya pindahkan ke kiri, saya tuliskan dalam bentuk pembagian. Ini saya tuliskan dalam bentuk pembagian, jadi saya balik pecahannya menjadi seperti ini. Minus K delta X saya pindahkan ke kiri menjadi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman perhatikan nih, M1 kali M2 dibagi M1 tambah M2. Ini bentuk yang mungkin akan seringkali dijumpai kalau kita menemukan sistem yang berpasangan. Saya sebut ini adalah massa reduksi gitu ya, atau massa efektif. Jadi, di sini teman-teman akan mendapat, karena ini gerak harmonik sederhananya bentuknya seperti ini, turunan kedua dari variabel tambah omega kuadrat kali variabel itu sama dengan 0, maka omega kuadratnya adalah ini. K dibagi M1 M2 per M1 plus M2. Oke, nah saya simbolkan ini mu ya. Omega kuadrat berarti adalah K per mu, maka omega 2pi per T, ini di akar dulu ya. Jadi akar K per mu, maka periode ini dibalik sama dengan 2pi kali akar mu per K. Dengan mu-nya adalah M1 kali M2 dibagi dengan M1 tambah M2. Oke, saya sudahi video saya sampai di sini. Teruskan tonton video saya dan teman-teman juga tolong sharingkan kepada teman-teman yang lain agar kita bisa belajar fisika bersama. Salam semangat!